kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Jabbar, ya Salam, ya Qawiyyu, ya Matin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-muhyitul 'alim rabbul syahid al-hasibul fa'alul khalaqul khaliqul bari'ul musawwir. Ya muhillal mushkilat ya Allah sari'ul ijabah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh, para pinispuh, adik sepuh yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Bapak Direktur Gambiran dan semua karyawan di lingkungan Rumah Sakit Daerah Gambiran dan semua jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita ungkapkan, kita lafalkan biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kita lafalkan, kita ungkapkan, kita haturkan biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan tahmid dan sholawat kita Allah senantiasa melimpahkan pada kita, mencurahkan pada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, khususnya kenikmatan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah senantiasa melimpahkan pada kita kesehatan, karena tanpa adanya kesehatan mungkin kita aras-arasan ngelampahi mongko ingkang dipun diperintahkan. Dengan adanya kesehatan yang terganggu mungkin kita agak sedikit berkurang, bahkan mungkin bisa total berkurang menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan. Alhamdulillah, sebagaimana saat ini kita bisa menjalankan terutama kewajiban sholat, dan juga kita bisa melaksanakan kewajiban yang khusus dalam 1 tahun 1 bulan, yakni kewajiban menjalankan saum Ramadan. Alhamdulillah jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan sedikit sareng-sareng belajar munggah ngedukne rasanya ngapunten. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti ada tutur kata kesalahan yang kurang berkenan dan tidak ada kecocokan mungkin, ataupun ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, monggo kita telisih, monggo kita naik turunkan A, I, U. Kita mengkaji dari huruf alif A, apabila di fathah dan apabila di kasrah itu berbunyi I, dan apabila di dhammah kita akan membaca berbunyi U. A, I, U. Nggih napa mboten? A, I, U. Dalam hal ini kita sedikit hanya versi saya, mungkin ini versi saya ataupun upaya kita mendalami
mencermati untuk kehidupan kita supaya lebih kita bisa merasakan. Tentunya kita hadirkan dari yang paling dalam dari diri dari kita. A, I, U. Apa itu A? Dalam hal ini kita mengkaji kembalikan. A berarti kembali kepada diri kita. A, aku. A, aku ini siapa? Berarti kita ini kalau sudah mengatakan aku, mengakui aku, itu harus bagaimana? Aku di sini adalah yang berbentuk manusia. Kita bersyukur alhamdulillah kita dalam bentuk dan diciptakan sebagai manusia. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Coba kalau akunya di sini kita diciptakan sebagai nuwun ngapunten, mungkin sebagai hewan, mungkin sebagai burung ataupun tanaman, tentunya tidak bisa berkumpul seperti ini menggayuh rahmat Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya. Tentunya akan berbeda. A, aku di sini berbentuk jasadiah dan juga ruhaniah. Akunya ini harus bagaimana? I, nah, aku ada iki sekarang ini. Adanya aku sekarang ini. Urip. Nah, aku iki urip. Kita rasakan hidup, urip. Urip itu untuk apa? Nah, kita lanjutkan. Hidup kita yang kita sudah mengakui aku iki urip, kita munculkan kembali pertanyaan untuk apa? Dari mana dan akan kemana? Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan yang sering kita dengarkan apabila kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diingatkan setiap saat, terlebih lagi Bapak Ibu praktisi kesehatan, Bapak Ibu seorang dokter dan yang membantu tentang kesehatan, upaya menjaga supaya tetap adanya hidup, supaya tetap bisa hidup. Tapi kadang-kala kita lupa hidup kita itu untuk apa dan dari mana. Bagaimana tadi kita sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah itu hanya sekedar kita mendengar dengan sambil lalu, oh si A meninggal dunia, mungkin seperti itu, ataupun kabar yang kurang mengenakan hati, ataupun kabar duka. Tentu lebih jauh ke depan kita kaji adanya AIU ini, kita hidup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sesungguhnya dari Allah untuk Allah, inna lillahi, dan semuanya itu dari Allah. Kita hidup seperti ini, wa inna ilaihi raji'un, dan kita yang hidup ini, yang AIU ini pasti akan menjumpai dan mendapatkan, dan pasti tidak bisa dielakkan adalah menemui atau kembali kepada Rabb yang telah menciptakan kita hidup ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya hidup ini kita yang sudah kita tanyakan tadi, dari mana dan akan kemana dan harus bagaimana. Di dalam ayat Al-Quran jelas kita sering mendengarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Maka sinkron dan korelasi innalillahi dan wa ma khalaqtul jinna tidak bisa dipisahkan. Diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah, supaya bisa pulang ke Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kehidupan ini yang masih hidup seperti ini, kita tentunya sering kehilangan arah. Sudah tahu dari Allah dan pasti akan menuju kepada Allah, tetapi hidup ini tanpa adanya bimbingan tentunya bisa kesasar, bisa salah jalan. Kita bayangkan, coba kita naik kendaraan saja, kalau tanpa Google Map
ke suatu alamat yang belum pernah kita berkunjung ke sana, tentunya iki nganan apa ngiwa apa lurus apa bagaimana. Ibaratnya kita kalau mau menuju ke alamat yang baru yang belum tahu, butuh bimbingan, butuh arah. Hidup kita ternyata membutuhkan suatu petunjuk. Maka di dalam sholat kita minimal 9 kali kita bersolawat dan 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Di sana surat Al-Fatihah tentunya kita menyadari hidup kita ini AIU ini membutuhkan petunjuk. Maka ihdinas siratal mustaqim. Di sana kita senantiasa mengakui di hadapan Allah dan mau mengakui bahwa kita itu tidak tahu, kita tidak benar, kita orang yang banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Apapun posisinya kita, mungkin kita sebagai dokter, sebagai guru, sebagai dai, sebagai apa, itu sama di hadapan Allah. Harus mau mengakui bahwa kita itu tidak dalam keadaan benar, kita tidak dalam keadaan lurus. Maka kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa kita ajukan, kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Aku iki urip, maka butuh tadi kalau kita perjalanan Google Map supaya kita tidak kesasar, ben gak kejelungut ning jurang, ben gak istilahnya kita tetap tahu arah. Maka turunlah untuk manusia adalah Al-Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an di antaranya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dia sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penerang. Nggih napa mboten? Sebagai penerang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai obat. Apakah sesempit itu kita pahami obat? Paracetamol, Antalgin, Covid dengan apa obat? Apakah sesempit itu kita memahami obat? Tentunya kita membuka cakrawala, tentunya luas sekali. Obat ada cukup dengan air putih, syifa menjadi obat apa yang dideritanya. Cukup dengan membaca sholawat, cukup dengan membaca surat Al-Fatihah, ataupun harus dilakukan sesuatu upaya yang melalui medis. Itu harus serasi. Mahwa syifa sebagai obat. Obat bagaimana? Sebagai penerang. Tadi kita supaya tidak salah jalan. Syifa wa rahmah. Dan juga di sana Al-Qur'an melindungi, memberikan perlindungan, memberikan dengan kasih sayang, memberikan dengan penuh rahmat. Warahmatun bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Aku iki uripnya dalam posisi beriman, maka kita bisa mengambil sebuah petunjuk yang berbentuk Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sebagai petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi alif lam mim Allah yang mengetahui kandungannya. Tetapi kalau kita membaca tidak hanya alif lam mim sebuah kalimat tanpa makna, tentunya kita diperhitungkan sebagai pahala. Satu huruf alif lam dan mim itu merupakan ibadah dari hambanya bagi orang yang beriman, beribadah kepada Allah, membaca wahyu Allah yang senantiasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dzalikal kitabul la
raiba fi. Itu merupakan kitab, merupakan wahyu Allah. Wahyu Allah yang tidak ada keraguan. Jadi Al-Quran adalah Alkitab yang tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Jadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, yang mengakui dirinya, hidupnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sak tiba malange aku, sak duwe kirene aku, sak urip patiku iku lillahi rabbil alamin. Kedua kanggo khusus hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, Tuhan Allah yang memelihara semua alam. Jadi ini adalah ungkapan yang kita munculkan dari kesadaran hati kita. Aku iki urip, tetap membutuhkan petunjuk, yakni adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan melalui proses. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana alhamdulillah kita menjumpai bulan Ramadan ini. Ada bulan Ramadan saat diturunkannya Al-Quran. Menurut riwayat, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jelegedeg diturunkan pada ataupun di tempat Baitul Izzah, di tempat yang khusus, sak gelondongan. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara periodik, secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan saat itu. Apabila manusia membutuhkan suatu petunjuk, membutuhkan suatu nasihat, membutuhkan apapun permasalahan yang dihadapi, yang betul-betul memohon dan membutuhkan petunjuk dari Allah, petunjuk yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, maka Al-Quran menjawabnya sesuai dengan tantangan yang ada di zaman itu. Dan itu tetap berlaku dan sesuai sampai manusia itu masih dalam keadaan hidup, sesuai pada alam ini masih belum digulung sebelum kiamat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Tanggalnya ataupun Lailatul Qadar itu dirahasiakan karena sangat mulianya, sangat agungnya, maka masih dirahasiakan, memberikan kesempatan untuk senantiasa siapa saja bisa memperoleh itu bagi orang yang mau berusaha, diberi kesempatan. Coba kalau sudah ditentukan, tentunya wah Pak Amir dan diberi kesempatan, Pak Amir minggir, mungkin seperti itu. Akan tetapi dirahasiakannya adalah diberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau menggayuh saat Lailatul Qadar, saat Al-Quran diturunkan secara gelondongan ke Baitul Izzah, yang kepada malaikat dan malaikat Jibril, pada makhluk Allah yang mulia, yakni malaikat. Kemudian turun ke langit dunia secara berangsur-angsur, secara sesuai dengan kebutuhan yang menghadapi masalah ataupun tantangan yang terkait dengan akidah. Akidah disusun, ditata, diatur dan dibina oleh Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Quran diturunkan, yakni di Mekah selama berapa? Selama 15 tahun ataupun 13 tahun ataupun 23 tahun. Secara Makkiyah dan Madaniyah, yang menata tentang akidah yakni saat masih di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, yang mengandung tentang akidah ataupun tauhid, supaya uripnya, hidupnya itu mengetahui bahwa itu
Allah yang menciptakan dan harus digunakan untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada Lata, Uzza dan seterusnya, bukan kepada si Suto, si Toyo ataupun kepada dewa-dewa ataupun apapun yang didewakan saat itu, bukan, akan tetapi ditata untuk mengabdi hanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, ditata di saat sebelum hijrah selama 13 tahun. Kemudian Al-Quran berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan kebutuhan, yang menata tentang hukum, yang menata tentang keadilan, yang menata tentang masyarakat, yang menata untuk bagaimana upayanya mencari harta benda yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, yakni aturan hukum Allah. Itu di Madinah. Dan sampai saat ini ditata bagaimana mengatasi masalah, bagaimana upayanya apabila terkena penyakit. Itu termasuk seperti saat ini bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pelaksana, sebagai ahli di dalam kesehatan. Ini tetap niatnya adalah iyyaka na'budu, hanya karena untuk Allah dalam pengabdian ini. Walaupun secara konsekuensi logis manusia tetap butuh materi, Allah sudah menyiapkan dan pasti akan memberikannya. Ojo khawatir, la khaufun alaihim walahum la yahzanun. Jadi orang-orang kekasih Allah, orang-orang yang beriman, apapun melaksanakannya itu tidak ada rasa khawatir. La khaufun, yang tidak ada rasa takut, gak wedi kaliren, mesti setiap bulan dibayari negara bagi yang PNS ataupun yang non PNS. Jangan khawatir, yang masih berbakti ataupun mengabdi itu tetap dipikirkan oleh direkturnya, oleh yang berkaitan dengan materi. La khaufun alaihim walahum la yahzanun, yang tidak ada rasa takut, tidak rasa khawatir, tidak gundah gulana, yang mau menyadari bahwa hidupnya adalah AIU-nya adalah iyyaka na'budu. Dan di sini wa iyyaka nasta'in, dan kita itu memohon pertolongan kepada Allah dari setiap permasalahan yang dihadapi yang mungkin menjadi kendala. Nasta'in hanya kepada Allah. Diturunkan berangsur-angsur, hikmahnya seperti itu. Wa qul jal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan hal ini tidak berpengaruh apa-apa, tidak mempunyai dampak dan tidak bisa ngitik-ngitik, tidak bisa merayu kepada orang-orang yang kafir. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Dan hanya sebuah kerugian. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi hikmah diturunkannya Al-Quran, Risalah Al-Quran diturunkan secara global dari Allah ke Baitul Izzah, kemudian berangsur-angsur melalui, ada yang mengatakan dengan diturunkan dengan tanda-tanda pemerincingnya, ataupun ada yang langsung malaikat Jibril menyerupai manusia yang bisa berdialog di dalam menghadapi masalah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huzn, sedih, Rasulullah juga pernah sedih. Wajar kalau kita sedih. Mungkin saat ini THR piye ya, itu wajar, ataupun nanti riyoyone piye, itu wajar. Tapi Allah memberikan solusi. Maka Allah menurunkan sebuah jawaban tadi dengan adanya kegundah-gulahan Rasulullah. Oh, permasalahannya seperti ini. Jangan engkau berpaling saat engkau ditemui seorang tamu yang buta. Dia juga hamba Allah. Abasa wa tawalla. Dan seterusnya. Jadi
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur supaya pas, supaya sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kebutuhan. Dan sampai saat ini tidak akan pernah berkurang, pasti pas. Hanya saja kita menggalinya, hanya saja bagaimana cara kita itu menemukan yang sumbernya dari Al-Quran. Bisa saja sebuah penyakit, orang yang sakit, kita pernah mendengar cerita setelah medis nggak mampu, setelah belum mencapai apa yang diinginkan, ternyata dengan surat Al-Fatihah tidak menutup kemungkinan Allah mengabulkan, bisa sembuh. Kenapa? Kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh sombong bahwa AIU-nya kita ada Allah yang menciptakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Jadi Al-Quran diturunkan pas, yang apabila ada keraguan bagi kita, mungkin orangnya sing rada kirang pas. Apabila meragukan tentang Al-Quran ataupun tidak percaya pada Al-Quran, Al-Quran itu resep dari yang menciptakan alam ini. Nek wis gak percaya karo sing gawe resep, sing duwe resep, ayo rasakan akibatnya. Sama saat kita membeli motor ataupun mobil ataupun kendaraan, di sana ada rambu-rambunya, ada petunjuknya. Oh, iki kontaknya gak perlu diincepne, cukup dipencet sudah nyala. Suatu misal, ya, wis gak percaya kok. Biasanya nek kontake, iki kok ukur dipencet nggih motor, gak percaya. Maka yo gak sido mlaku, tidak jadi berjalan dan tidak bisa menggunakan mobil yang hanya pencet remote. Maka percaya dan kita beriman kepada Allah, maka Al-Quran yang tidak ada keraguan, monggo kita bersama-sama, kita gali, kita kaji, kita sinkronkan kehidupan ini untuk bisa sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan ridho Allah, dan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Minimal saya mengingatkan dari AIU sing penak dieling-eling ben sampean opo sing disampaikan AIU, tiba iku AIU, tapi gali, mari kita gali ya. Tentang AIU itu kita gali saat kita mau menjelang tidur ataupun saat kita sedang sibuk ataupun sedang apa. AIU kita munculkan bahwa aku hidup ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya kita tidak lupa, dan semoga kita mendapatkan ridho Allah karena rahmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Bi haulika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadaka sholihin. Ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muhillal mushkilati ya Allah sari'ul ijabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim. Kathah perintah-perintahipun atur nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu jemaah yang berbahagia nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.